Kenapa orang suka ngomongin yang negatif aja? Mungkin karena kebiasaan ya. Karena iri dengki. Orang Jadi biasa. Orang itu tidak akan membicarakan kejelekan orang kalau tidak iri dengki. Nah, kita kan tidak iri dengki, kita di sudut pandang nih. Kita ya ampun ya. Di balik persoalan rumah tangganya itu, walaupun ada persoalan di rumah tangganya tuh yang pada akhirnya mereka berpisah, tapi nggak setitik pun kelihatan. Tidak setitik pun kelihatan di dalam dia menghibur. Nah, itu yang aku salut tuh. Nah, kita kan jadi sadar, kita kadang ban kempes aja ngamuk-ngamuk kan. Persoalan nggak sebesar itu. Iya ya. Gitu. Nah, itu intinya kenapa aku bahas tuh itu. Senangnya aku tuh di situ. Gitu. Jadi pelajaran kan buat kita. Oh, berarti kalau aku seorang entertain ya aku harus profesional gitu. Apapun pekerjaannya aku harus profesional gitu. Karena persoalan itu tidak akan pernah berhenti selama kita hidup. Selalu aja ada. Tidak, tapi di rumah tangganya itu walaupun sudah bercerai misal tegang, penuh kebencian, saling ngejelek, enggak. Artinya kan dia mendidik anak-anaknya, dia menciptakan rumah tangganya itu kan benar. Dan itu yang kalau ngerti itu harus gitu. Dicontoh. Jadi pelajaran banyak orang. Kan tetap aja dia syuting ini itu kan tetap aja. Tetap tidak sama sekali berpengaruh. Iya. Nah, orang tuh kadang salah arti pula tuh di posisi Andre itu. Oh, berarti dia tidak begitu cinta sama istrinya. Buktinya walaupun sudah berpisah biasa aja. Iya, itu bukan masalah apa-apa. Iya, itu bukan soal cinta atau tidak cinta, tapi itulah profesionalitas. Profesional dalam bekerja, tanggung jawab sebagai pekerja seni. Itu. Tapi yang tak paham, oh jangan-jangan ini memang sudah lama diinginkan berpisah. Karena begitu berpisah pun biasa aja. Salah pula. Ya ampun. Capek lah ya. Makanya jangan pernah terpengaruh hidup tuh. Karena selalu ada hal yang nggak baik yang kita dengar, kita lihat. Dimanapun, kapanpun. Gitu. Satu lagi. Walaupun dia sudah berpisah, tapi dia seorang bapak yang tidak menggiring anaknya untuk membenci ibunya. Atau ibunya, seorang ibu yang tidak menggiring anaknya untuk membenci bapaknya. Nah itu. Kan biasanya kalau dalam perceraian semua anak jadi bingung kan. Bingung mau pilih bapak, mau ikut bapak ibu. Atau ikut ibu. Nah mereka enggak. Ibu ngomongin jelek tentang bapak, bapaknya ngomongin jelek tentang ibunya. Artinya kalaupun aku berpisah ya ini urusanku dengan istriku atau urusan istriku dengan suaminya kan gitu. Itu yang kenapa aku tertarik untuk ngebahasnya tuh karena kebanyakan orang kalau sudah berpisah tuh sampai seorang ibu nggak bisa ketemu anaknya atau seorang bapak tidak bisa mereka enggak. Enggak. Dan menurutku dari semenjak dia bercerai sampai sekarang dan seterusnya itu pasti dikait-kaitkan itu. Ketika dekat dengan siapa ya. Pokoknya jadi salah semua alasan. Sekarang ya untuk menjatuhkan itu. Untuk menjatuhkan. Nah, kalau ngomongin tentang Andre, aku coba ngomong gini. Dirimu orang yang hebat dan seorang entertain sejati. Tentunya banyak lah suara dan pendapat yang
menyebalkan. Hmm. Karena lo seorang yang sangat Selalu di aman depan ya. dikenal di Indonesia. Jadi banyak yang berusaha. Kalaupun aku jadi temannya, aku tidak akan misalkan aku jadi sahabatnya Andre dan dekat, aku tidak akan menasehatinya. Kenapa? Karena yang aku tahu, dia pribadi yang sangat amat ngerti dengan apa yang dia lakukan dan tidak lakukan. Nah, terus gue menasehati apa? Mental yang matang. Satu lagi dia tuh, pribadi yang nggak mau kasihanin. Dibelas kasih, nggak mau ya. Bukan pribadi yang kayak gitu. Ya Allah, kasih inilah, malah malas dia. Karena dia mandiri, orang yang berjuang. Jadi benar-benar karena perjuangan hidupnya dia jadi besar. Dan menurutku tidak akan berpengaruh karirnya. Keren. Di antara semua temannya, aku melihat dia yang paling matang. Walaupun secara penglihatannya tuh kayak nggak matang. Kayak biasa aja. Ya itu, kalau aku nilainya. Makanya dia tuh selalu di nomor satukan. Selalu terlihat. Kayak Yamaha dia. Selalu di depan. Berarti Komeng tuh nyambungnya kalau selalu di depan Yamaha. Ya intinya dia pribadi yang matang. Intinya dia pribadi yang tahu dengan apa yang harus dan tidak harus dia lakukan. Punya mental yang kuat. Dia pribadi yang tahu dengan apa yang harus dan tidak harus dia ucapkan. Dia pribadi yang selalu belajar. Bukan pribadi yang usil. Makanya kan wajahnya tuh tetap beraura kan. Jadi, biasanya kalau ada masalah tuh langsung kelihatan. Iya, dia tetap beraura. Jadi redup. dia benar-benar penghibur. Orang yang selalu belajar, pribadi yang selalu belajar. Pribadi yang selalu membangun dirinya supaya jadi bernilai. Itu aja sih kalau mau aku bahas. Oke. Rumah tangganya, dia bercerai sama istrinya, tapi tetap adem antara dia dan istrinya, anak-anaknya. Itu yang tidak banyak. Tidak banyak bisa dilakukan ketika ada persoalan dalam rumah tangga. Iya. Terakhir Mas Bro, ini kalau buat Andre Taulani tidak usah dibahas lagi. Tapi untuk, kedepannya mungkin ada yang mau dekat ya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Yang mau dekat sama dia? Yang mau dekat dengan Andre Taulani, kira-kira apa nih pesannya dari lo? Kalau percaya ikuti aja. Gak akan dibikin susah oleh dia. Itu aja. Sukses buat Andre. Selalu dilindungi Tuhan dimanapun berada. Karena sebentar lagi maghrib. Oke. Ya. Udah maghrib. Ya, nanti baca-baca tidak sholat. Nah salah lagi. Salah lagi. Karena udah mau maghrib kan. Sukses buat Andre. Selalu dilindungi Tuhan dimanapun berada. Diberi kesehatan, dimudahkan rezeki. Amin. Dituntun dan dibimbing dimanapun berada. Dan selalu dalam ridhonya Tuhan. Amin. Sekali lagi sukses buat Andre Taulani. Semoga suatu hari kita ketemu. Amin. Biar bisa bercerita. Bisa jadi bintang tamu di sebuah jawaban. Siapa tahu kan. Iya. Tak ada yang tak mungkin lah. Oke, sip gitu. Oke.
Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy. Kita ketemu lagi di tema selanjutnya. Bye-bye!